Oke, selamat datang Mas Arif di kantor Suara Jogja. Selamat datang juga sudah hadir di lokasi ini. Dan hari ini kita akan berbincang juga ya dengan Mas Arif terkait dengan pemilu dan pilkada juga nih. Betul. Yang berkaitan juga sama kacamata teman-teman disabilitas gitu ya. Ya. Nah Mas Arif, boleh perkenalan dulu Mas Arif ini dari mana, latar belakang seperti apa gitu Mas? Oke, baik. Nama saya Nur Syarif Ramadan. Saya seorang disabilitas, low vision, disabilitas sensorik netra. Kemudian saya asli Makassar sebenarnya, tapi sering banget main ke Jogja. Dalam setahun itu bisa lebih dari 9 sampai 10 kali. Sambil jalan-jalan. Karena beberapa jaringan dari gerakan disabilitas di mana saya bernaung memang berada di Jogja. Kemudian saat ini saya sebagai Ketua Eksekutif Nasional Forum Masyarakat Pemantau atau Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas atau Formasi Disabilitas, di mana ini merupakan forum jejaring dari organisasi disabilitas se-Indonesia yang saat ini anggotanya tersebar di 30 provinsi yang memang konsen pada pemantauan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Gitu. Oke. Mas Nur Syarif Ramadan ya? Betul. Dipanggilnya Mas Syarif. Syarif saja, Oke. ya. Mas langsung ke pembahasan ya. Dan sejauh ini Mas Syarif kan juga sudah melakukan survei gitu ya dari teman-teman disabilitas gitu ya. Nah kalau boleh tahu tuh pengalaman jenengan sebagai yang ikut terjun di dalam pemilu seperti itu seperti apa Mas? Mungkin saya mulai dari backgroundnya ya. Jadi memang pertama bahwa aksi ini, survei kemudian pemantauan, ada beberapa aksi yang kami lakukan itu merupakan kolaborasi antara Formasi Disabilitas, lembaga tempat saya bernaung, bersama dengan Pusat Rehabilitasi Akum dan juga organisasi Sigap Yogyakarta terkait dengan memantau dan juga melihat situasi terkini disabilitas dalam aspek pemilu. Nah, yang melatar belakangi itu adalah kami melihat dalam setahun terakhir, khususnya menjelang pemilu 2024 itu, peran, suara, keterlibatan kawan-kawan disabilitas itu tidak sekuat pada proses pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya secara regulasi kan kita KPU dan Bawaslu itu sebenarnya juga sudah jelas memberikan peluang kepada disabilitas maupun organisasinya untuk terlibat dalam proses-proses kepemiluan. Nah itu gaungnya yang kami rasa kurang kuat pada proses pemilu tahun ini ya, mungkin juga karena dipengaruhi oleh beberapa isu. Nah melihat situasi itu, kami kemudian melalui aksi kolektif itu melakukan beberapa kegiatan yang diawali dengan survei persepsi pemilih difabel menjelang pemilu. Nah itu dilakukan di akhir tahun lalu, November sampai Desember, termasuk memotret seberapa terkait dengan seberapa banyak kemudian pemilih difabel yang terdata oleh KPU. Karena kan pada saat itu KPU merilis bahwa jumlah pemilih difabel yang mereka punya, yang data yang mereka punya itu sekitar 1, sekian lah, 1 juta sekian pemilih, dan itu naik sih dari, ini klaimnya KPU bahwa itu naik dari pemilu sebelumnya yang hanya sekitar 360 sekian ribu ya. Ya kalau dari kita mengukur dari capaian KPU memang itu naik, tapi kalau kita melihat sumber informasi data yang lain terkait dengan data disabilitas itu timpang sekali, gapnya jauh sekali. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada beberapa data, misalnya BPS yang menyebutkan ada sekitar 22,5 juta warga negara yang mengalami disabilitas atau difabel, itu kan gapnya jauh, dan dalam artian berarti ada begitu banyak difabel yang tidak terdata oleh KPU sebagai pemilih.
Dan itu terkonfirmasi setelah kami melakukan survei di mana dari dari 500 hampir 500 jumlah responden hanya sekitar 30 sekian persen yang terdata sebagai pemilih difabel. Termasuk saya dan beberapa teman-teman jaringan organisasi disabilitas melaporkan bahwa mereka tidak terdata sebagai pemilih difabel. Waktu itu kan kita bisa mengecek tuh di website KPU dengan memasukkan NIK, dan di situ kita bisa melihat apakah kita terdata sebagai pemilih difabel atau tidak, dan masih banyak di antara kami yang kemudian tidak terdata. Dan itu tentu saja berimplikasi pada saat proses pencoblosan itu sendiri, karena pada saat mencoblos tentu harus ada beberapa aksesibilitas, akomodasi yang layak yang mesti disediakan oleh penyelenggara pemilu yang dapat memastikan pemilih difabel itu bisa menyalurkan hak suaranya. Nah, karena kalau misalnya data awalnya saja sudah tidak ada, berarti dapat dipastikan bahwa tidak ada kesiapan dari penyelenggara pemilu itu ketika difabel akan datang ke bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya. Nah, itu kekhawatiran kami pada saat itu. Belum lagi temuan-temuan yang lain pada survei yang misalnya pemahaman para kontestan yang berkontestasi dalam pemilu calon legislatif kita ternyata tidak memiliki pengetahuan yang benar, perspektif yang benar terkait dengan isu disabilitas. Karena kan sekarang juga paradigmanya sudah berubah itu soal isu disabilitas. Dari yang dulunya mungkin cara pandangnya adalah charity atau pendekatan amal, sekarang kan kita merujuk pada pendekatan hak asasi manusia, di mana semestinya isu disabilitas itu diintegrasikan ke semua isu. Karena kan disabilitas juga ada keterkaitan isunya dengan pendidikan. Betul. Kita juga perlu bekerja, ada kaitannya dengan isu ketenagakerjaan, ekonomi dan yang lain-lain. Nah, aspek-aspek itu yang kami lihat juga tidak disadari oleh para kontestan yang akan berkontestasi pada saat itu. Dan ruang-ruang bagi organisasi difabel untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka itu tidak terserap oleh partai politik maupun para kontestan. Itu temuan awal survei pada saat itu. Ya. Nah, setelah itu, waktu kami pada saat proses pemilu itu berlangsung di 14 Februari, kami melakukan pemantauan lagi. Jadi kami melakukan pemantauan di kurang lebih 214 TPS di kurang lebih 20 provinsi. Terkait bagaimana proses pemilu ini, apakah daftar teman-teman yang terdaftar sebagai pemilih difabel di sana bisa menyalurkan hak suaranya atau tidak. Dan ternyata apa yang menjadi kekhawatiran kami pada saat survei itu terbukti pada saat hari pencoblosan, di mana dalam aturan KPU mestinya mereka menyediakan alat bantu mencoblos bagi difabel netra misalnya menggunakan template. Itu masih banyak TPS yang tidak tersedia ya terkait dengan alat bantu mencoblos, dan itu secara otomatis difabel tidak dapat mandiri ketika harus menyalurkan hak suaranya. Jadi harus didampingi oleh pendampingnya untuk masuk ke bilik suara, dan itu mencederai salah satu asas pemilu yang rahasia kan. Itu sudah tidak rahasia lagi. Nah, itu salah satu temuan-temuan kami. Kemudian ada pun beberapa TPS yang kemudian tersedia alat bantu mencoblos. Dari 5 kertas suara yang akan kita coblos, ternyata yang tersedia alat bantunya cuma ada 2. Yaitu pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD. Sementara 3 kertas surat suara yang lain tidak ada. Jadi tetap difabel pada saat dengan posisi seperti itu tetap rentan dan mesti didampingi. Yang terparah adalah karena 3 surat suara itu tidak memiliki alat bantu, ada kemudian beberapa petugas pemungutan suara itu tidak memberikan hak kepada pemilih difabel untuk menyalurkan hak suaranya di 3 kertas surat suara itu, di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Jadi hanya dibolehkan memilih 2. Padahal kan semestinya mereka tetap bisa memilih ya dengan didampingi itu, tapi beberapa petugas tidak memiliki
perspektif, tidak memiliki pengetahuan terkait dengan itu. Jadi itu beberapa tantangan yang kami temukan pada saat proses pencoblosan di pemilu kemarin. Dan menjelang pilkada di 27 November itu kembali kami mencoba menyuarakan isu ini. Sebelumnya sebenarnya hasil temuan-temuan kami itu sudah kami webinarkan dengan mengundang para penyelenggara KPU, Bawaslu dan yang lain-lain. Cuman memang kami kemudian tidak tahu bagaimana persoalan-persoalan itu kemudian ditindaklanjuti. Nah, itu kami tidak ada update. Kemudian sehingga ada kekhawatiran kami jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini itu terulang di 27 November. Padahal sebenarnya pada saat proses pilkada di 27 November ini kalau dibandingkan pada proses pemilu sebenarnya lebih sederhana karena kontestannya tidak sebanyak yang dulu. Mungkin di beberapa wilayah kecuali mungkin di Jogja ya tidak memilih gubernur, tapi di tempat-tempat lain akan memilih 2, baik itu bupati dan wali kota dan juga gubernur dan wakil gubernur. Nah, dengan kesederhanaan itu mestinya apa yang menjadi kekurangan pada proses pemilu sebelumnya karena proses pemilihannya yang lebih sederhana dan juga sudah ada aspirasi dari organisasi-organisasi difabel itu bisa diminimalisir. Misalnya tersedia alat bantu mencoblos karena cuma ada 2 kertas surat suara dan konsistennya tidak begitu banyak. Mestinya apa yang menjadi kekurangan pada saat pemilihan yang lalu itu bisa diperbaiki pada saat pilkada nanti ini. Itu. Oke. Mas Arief, itu menariknya adalah sebenarnya KPPS akhirnya belum istilahnya belum mendapatkan ilmunya seperti itu. Nah, betul. Sejauh ini ada kendala nggak sih Mas dari Mas Arief sendiri ketika mengkomunikasikan gitu? Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh udah disampaikan ke KPU maupun Bawaslu misalnya sebagai yang mengawasi. Cuman memang kita itu mengusulkan agar kita diberikan ruang pada saat KPU melakukan BIMTEK kepada para petugas KPPS untuk memberikan perspektif, memberi informasi terkait dengan disabilitas, bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, mengenal keberagaman disabilitas, serta bagaimana mengakomodasi mereka semua. Cuman saat ini memang ruang-ruang itu kami belum pernah mendapatkan ruang untuk bisa menyampaikan itu. Padahal kan sebenarnya organisasi difabel yang paling bisa menyampaikan itu karena kami yang mengalami disabilitas. Tapi itu memang ruangnya. Saya meyakini bahwa di dalam panduan-panduan yang yang dibuat oleh KPU ataupun Bawaslu pasti sudah ada terkait dengan isu inklusif disabilitas. Cuman karena tidak ada kemudian teman-teman difabel yang dilibatkan dalam proses-proses itu sehingga mereka mungkin abai di dalam menyuarakan itu. Abai. Saya ingat pada saat pemilu 2014 sampai 2000 dan juga 2019 itu ada ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh difabel menjadi relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu sebenarnya fungsinya hanya kita ditugaskan oleh KPU untuk mensosialisasikan terkait dengan pemilu ini ke daftar calon pemilih. Tapi karena kita punya ruang di situ bersama KPU sehingga ada kesempatan untuk menyuarakan itu di sana. Nah, pada saat pemilu di tahun ini tuh hal-hal seperti itu tidak ada. Jadi itu yang menjadi catatan dari kami. Nah, Mas Arief, sebenarnya kan dari survei yang Mas Arief lakukan itu ya, deformasi dengan sigap itu kan beberapa disabilitas itu sudah diajak gitu ya untuk menjadi petugas KPPS, ada juga yang bertugas juga di KPU, di Bawaslu, dan itu memang belum maksimal sejauh ini, Mas. Itu tidak semua wilayah ada, ya. Jadi mungkin hanya di wilayah-wilayah tertentu saja yang gerakan disabilitasnya sudah cukup maju sehingga teman-teman mendapat ruang. Tapi yang tidak ada seperti itu masih jauh lebih banyak dibanding yang ada. Mungkin hanya sekitar 1 atau 2% saja yang kemudian ada ruang-ruang bagi disabilitas. Nah, mestinya praktek-praktek seperti itu bisa dicontoh oleh tempat-tempat yang lain untuk memberikan kesempatan kepada
difabel untuk terlibat pada saat proses pemilihan. Kemarin juga sebenarnya ada calon legislatifnya dari peserta difabel, sekitar puluhan calon dari seluruh Indonesia. Cuman informasi yang kami peroleh tidak ada satupun yang kemudian mereka terpilih. Artinya memang ruang-ruang partisipasi yang disediakan untuk memberikan ruang bagi difabel untuk bersuara mestinya dibuka dari berbagai sektor, agar suara ini itu bisa lebih mainstream, bisa lebih diarus utamakan gitu. Diarus utamakan. Yeah. Memang memaksimalkan itu juga perlu banyak lembaga Mas ya. Betul. Okay. Sejauh ini kalau misalnya boleh cerita sedikit Mas dari KPU atau mungkin Bawaslu di daerah ya, bagaimana tanggapan mereka gitu Mas? Sejauh ini apakah memang sudah cukup banyak merangkul seperti itu? Kebanyakan normatif. Tanggapannya adalah normatif. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan keluhan terkait dengan ini, kan teman-teman di daerah juga sebenarnya melakukan advokasi. Ya kita diterima dengan baik. Terus mereka bilang ya paling mereka mengaku dosa, mengaku salah gitu. Tapi dan menyampaikan bahwa nanti kita akan coba perbaiki lagi. Tapi implementasinya kemudian yang menjadi catatan bahwa ketika sudah ada kita itu melakukan evaluasi bukan pada saat ini saja, tapi sebenarnya di setiap momen pilkada ataupun pemilu itu gerakan disabilitas di Indonesia selalu aktif terlibat berkontribusi untuk mempercepat proses pemilu ini agar inklusif untuk disabilitas. Cuman memang dari tahun ke tahun selalu saja itu yang menjadi tantangan soal aksesibilitas yang tidak merata. Ya paling tidak kalau di wilayah-wilayah yang gerakan disabilitasnya cukup bagus dan ada aktivis difabel yang menyuarakan itu pasti akan jauh lebih baik dibanding yang tidak sama sekali ya. Karena itu yang mestinya hal-hal seperti ini tuh karena dalam kebijakan internal KPU, dalam kebijakan kepemiluan juga sudah tertuang bahwa harus ada aksesibilitas. Mestinya memang itu di seluruh TPS dimaksimalkan akomodasi ataupun fasilitas-fasilitas itu. Gitu. Iya, Mas Arief. Artinya kan kalau KPU Bawaslu dia hanya normatif seperti itu, Mas ya. Dari pandangan Mas Arief sendiri, dari kacamata teman-teman disabilitas, sebenarnya lembaga apa lagi Mas yang harus terlibat di dalam pemilu ini yang juga bisa merangkul teman-teman difabel seperti itu? Kami itu sebenarnya ingin, seperti yang saya sampaikan di awal, kami itu ingin agar isu ini tuh jadi mainstream ya. Jadi karena isu disabilitas itu isu interseksionalitas yang sebenarnya harus terintegrasi dalam berbagai aspek. Jadi misalnya dalam menjelang pilkada ini misalnya kami juga melakukan survei terkait dengan bagaimana kembali memahami perspektif para kandidat dengan membedah visi misinya. Nah itu kami berharap bahwa selain KPU dan Bawaslu, lembaga-lembaga yang lain, pemerintah misalnya, itu memiliki perspektif yang benar terkait dengan isu disabilitas. Makanya karena ini ada peluangnya, kita akan memilih pimpinan-pimpinan kepala daerah yang akan mengurusi negara ini dalam 5 tahun yang akan datang. Dan ruang untuk memulai itu, menyuarakan itu sebenarnya adalah di momen pilkada. Namun dari beberapa wilayah yang kami survei saat ini memang kandidat yang punya pengetahuan terkait dengan isu disabilitas itu tidak lebih dari 30%. Ya, jadi memang tantangan kita, tantangan yang dihadapi oleh organisasi disabilitas ataupun warga negara dengan disabilitas itu masih sangat berat untuk saat nanti ya. Jadi kalau misalnya pada saat proses pilkada saja ini, saat mereka berkontestasi saja kita kemudian tidak punya representasi pilihan yang
dapat menyuarakan isu-isu kita, berarti kita harus banyak beraudiensi nih setelah mereka terpilih nantinya ya, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar terkait dengan isu ini. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kemudian kenapa sekarang kita banyak bertemu dengan KPU dan Bawaslu, karena pada saat proses pemilu mereka yang paling mereka yang paling berperan. Tapi mestinya lembaga-lembaga yang lain yang terkait dengan pemilu, baik itu partai politik, itu sudah seharusnya juga karena mereka yang melakukan pendidikan demokrasi kan, mestinya dalam proses-proses pendidikan itu isu disabilitas, isu difabel juga mestinya sudah masuk dalam topik-topik yang mereka bicarakan. Lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan, universitas yang juga punya peran yang cukup besar dalam menyuarakan isu ini tentu juga punya tanggung jawab yang sama untuk memainstreamingkan isu disabilitas. Salah satu indikator yang sebenarnya kenapa disabilitas itu sampai sekarang masih tertinggal perspektifnya karena adalah sejak dulu itu persoalan kita tidak pernah final terkait dengan data. Kita tidak pernah punya data yang valid terkait dengan jumlah disabilitas di seluruh wilayah maupun di Indonesia. Itu artinya bahwa memang tidak ada keseriusan oleh lembaga yang berwenang ataupun pihak-pihak yang punya kuasa untuk mengurusi isu ini. Dan itu yang mestinya harus dibenahi sejak saat ini. Termasuk partai politik, Mas. Sejauh ini sudah adakah pendekatan dari mereka gitu, Mas? Dari ke teman-teman difabel? Kalau misalnya dalam survei yang kami lakukan kemarin itu masih sangat minim. Mungkin teman-teman yang kemudian proaktif datang ke proses kampanye-kampanye mereka untuk menyuarakan. Tapi kalau misalnya mereka menghubungi organisasi disabilitas atau aktivis difabel untuk menerima masukan, itu masih belum ada. Berarti ini juga jadi PR juga besarnya, Mas ya? Iya, itu juga menjadi kemarin di dalam salah satu rekomendasi kami memang juga menyuarakan terkait pentingnya partai politik untuk mulai menyuarakan isu-isu disabilitas, dan mestinya memang dalam penulisan saya tidak tahu apakah KPU punya wewenang atau siapa kemudian yang bisa menentukan itu, bahwa mestinya salah satu indikator dalam penulisan visi misi itu memasukkan isu ini. Tidak hanya dimasukkan, karena kami mencoba mengkaji beberapa visi misi dalam survei itu, mereka menyebutkan soal warga disabilitas, tapi mereka tidak punya aksi yang konkret mau diapakan nanti isu ini setelah mereka terpilih. Nah, itu yang masih menjadi tantangan, dan menurut kami juga itu yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Berarti belum ada ruang khusus dari partai politik dan teman difabel gitu ya, duduk bersama gitu. Betul. Mas Arief, artinya ke depan ini kan pemilu ini kan akhirnya belum begitu merangkul gitu ya. Betul. Dan pilkada ini adalah titik baliknya untuk ke depannya seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Mas sendiri, ke depannya seperti apa harusnya KPU ini, Mas? Atau Bawaslu, lembaga-lembaga ke depan? Mereka mestinya menjalankan apa yang diamanahkan oleh aturan mereka sendiri, karena di situ sudah jelas misalnya mereka harus mengakomodasi tempat pemungutan suara agar aksesibel untuk semua ragam disabilitas, kemudian memastikan bahwa isu ini itu juga masuk dalam visi misi para kandidat. Sekarang itu kan ada menjelang pemilu misalnya atau pilkada ada beberapa debat-debat kandidat yang diadakan. Mestinya difabel juga dilibatkan di situ sebagai salah satu panelis untuk menyuarakan isu mereka. Itu kan ada beberapa debat yang dilakukan, ada yang 2-3 kali dan panelisnya ada banyak, masing-masing debat kadang ada 7. Tapi kita tidak melihat ada representasi difabel di situ yang dapat men-challenge para kontestan untuk menyuarakan isu itu. Mungkin di beberapa wilayah ada, tapi masih sangat sedikit sekali jumlahnya. Nah, itu kalau misalnya dari akademisi sudah ada, kelompok perempuan sudah ada, nah difabel juga mestinya ada perwakilannya di situ, dan kita yang paling bisa men-challenge para kandidat terkait dengan visi misi dan pengetahuannya terkait dengan isu disabilitas. Itu salah satu cara yang
efektif juga untuk memainstreamingkan atau menyuarakan isu ini. Oke, Mas. Nah, misalnya kayak tadi ya, kita ambil contoh yang debat tidak dilibatkan seperti itu. Sejauh ini memang kendalanya kayak apa, Mas? Nah, itu kendalanya mungkin yang bisa menjawab adalah penyelenggara, tapi teman-teman di berbagai wilayah itu organisasi disabilitas yang fokus pada isu pemilu juga ada. Kami juga sering menulis di media terkait dengan isu ini. Mestinya memang penyelenggara dalam hal ini KPU juga datang berkomunikasi dengan organisasi-organisasi disabilitas, mencoba memahami, melihat potensi-potensi mereka, dan tidak banyak loh difabel yang misalnya dalam aspek pendidikan mereka berdaya dan mestinya bisa terlibat dalam proses-proses pemilu itu. Nah itu yang mestinya ya, meskipun mungkin sekarang yang positif adalah dalam momen-momen debat itu kita sering melihat ada juru bahasa isyarat. Yaitu saya menyaksikan sendiri sebagian besar debat-debat yang saya saksikan selalu ada juru bahasa isyarat. Itu salah satu contoh yang baik untuk menyediakan aksesibilitas. Tapi itu bukan di situ saja sebenarnya yang kita harapkan. Selain kamu menyediakan informasi yang aksesibel untuk teman-teman tuli, mestinya juga isu kami juga masuk dalam diskusi-diskusi ataupun perdebatan-perdebatan mereka. Iya. Berarti dari teman-teman difabel memang lebih banyak untuk di-mainstreamkan ya? Betul. Kalau peran media sejauh ini, Mas, jenengan juga sudah melihat cukup baguskah seperti itu? Atau memang lembaga dulu yang perlu didepankan seperti itu? Media itu menjadi salah satu platform yang paling tepat sebenarnya mensupport gerakan yang dikerjakan oleh difabel, dan mestinya kalau dulu-dulu mungkin paradigma media juga mesti dibenahi dan lebih menjunjung terkait dengan isu hak asasi manusia, sehingga mereka dalam penulisan itu bisa mengambil berbagai macam angle ya dalam menulis soal isu disabilitas. Karena memang kita itu ada kaitannya dalam berbagai macam isu. Ketika misalnya sekarang kita bicara soal perubahan iklim, difabel juga terdampak oleh perubahan iklim. Jadi mestinya memang semua isu itu dari berbagai sisi, isu terkait dengan disabilitas itu bisa ditulis, dan itu akan membantu kita memberikan edukasi ke masyarakat untuk memiliki pemahaman yang benar terkait dengan isu disabilitas. Gitu. Nah, pemilu ke depan ini kan sebagai salah satu titik balik ya kita bicara, Mas ya. Tapi kalau misalkan harapannya Mas Syarif sendiri nih sama teman-teman, kan ini belum sepenuhnya akan menjadi merangkul teman-teman disabilitas. Nah, ke depannya selain harapan, Mas, kalaupun nanti ada sedikit gerakan yang bisa membantu teman-teman disabilitas, harus seperti apalah teman-teman dari lembaga-lembaga terkait seperti itu? Terpenting sih sebenarnya karena ini di formasi sendiri misalnya sudah terjaring tuh 30, kita sudah punya aja jaringan di 30 provinsi. Mungkin juga ada jaringan organisasi disabilitas yang lain. Nah, ini merupakan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu, untuk berkolaborasi dengan organisasi disabilitas. Beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan itu tentu saja ada difabel yang bisa terlibat sebagai penyelenggara. Karena dari situ mereka bisa sharing pengetahuan mereka ke petugas KPPS yang lain. Di sisi lain misalnya ketika ada ruang debat kandidat, mestinya juga itu ada panelis dari kelompok disabilitas, dan memang juga kami juga menyarankan sih mestinya partai politik itu juga sudah membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman difabel untuk terlibat di sana dalam proses-proses partai politik, dengan catatan memang partai politik juga perlu dibenahi. Saya menyadari ada banyak isu yang berkembang di sana, misalnya hanya elit-elit tertentu saja misalnya yang punya yang punya kuasa untuk berperan di sana. Nah, itu mestinya perlu dibenahi. Itu
salah satu isu yang juga perlu dibenahi, dan mestinya juga teman-teman difabel bisa terlibat di proses-proses itu. Itu yang banyak kita dorong. Dan di sisi lain adalah perbaikan data difabel. Sekarang itu isunya kadang kalau orang mau cari data soal isu difabel, pasti datangnya ke organisasi difabel. Ya, tentu kami punya data, tapi itu tidak memotret keseluruhan warga masyarakat yang difabel. Jadi memang ada banyak isu yang berkelindan di sana, dan memang perlu interkoneksi, interseksional isu itu perlu disatukan, perlu dibicarakan di berbagai aspek, di berbagai sektor itu. Oke. Berarti nanti rencana apakah ada survei lagi Mas di pilkada yang tahun ini Mas untuk kedepannya itu? Sekarang memang kami tidak yang kami lakukan sekarang adalah mencoba menelusuri para kandidat yang akan berkontestasi pada saat pilkada nanti, tetapi untuk kemudian melakukan survei terkait dengan bagaimana proses pilkada itu, kami merasa bahwa temuannya akan tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Oh gitu ya. Kami merasakan itu. Kami tentu saja secara struktur tidak melakukan hal yang dilakukan pada saat proses pemilu kemarin, tetapi kami menghimbau kepada jaringan kami, teman-teman organisasi disabilitas di setiap daerah, untuk tetap mencoba memantau proses-proses pilkada. Jika ada hal-hal yang kemudian menjadi temuan, itu bisa kita diskusikan bersama. Karena kami merasa ada tanggung jawab lain yang mesti dibenahi nantinya, yaitu mengatur strategi untuk mendekati para pimpinan kepala daerah yang terpilih nantinya, agar di 5 tahun yang akan datang isu disabilitas itu tidak tertinggal lagi. Oke, itu sebenarnya catatan pentingnya ya Mas ke depan ya, untuk teman-teman disabilitas untuk bergerak nanti. Iya. Oke, siap. Oke, Mas Arief, terima kasih sama-sama perbincangan saat ini. Moga-moga ini juga bisa membuka ya dari setiap lembaga dengan isu disabilitas yang memang belum maksimal seperti itu. Betul. Iya. Itu Mas Arief, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Iya.